Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang beberapa permasalahan manajemen waktu pada mahasiswa waktu kuliah. Oke, sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Yuda Wisnu Kusuma Aji dari program MSIB Batch 6 dari program BUN di Komoditas Kopi. Selanjutnya, apa sih hubungannya mahasiswa dengan waktu pada saat kuliah? Nah, di sini kita udah mengerti kalau mahasiswa itu kebanyakan orang yang merantau. Jadi manajemen waktu yang digunakan tuh kurang baik. Jadi setiap kuliah, berangkat kuliah, pembelajaran, pulang-pulang, jadi kurang untuk manajemen waktu. Nah, setiap hari mahasiswa dihadapkan pada tuntutan akademik yang membutuhkan manajemen waktu yang efisien. Mahasiswa sering terjebak pada rutinitas, tugas kuliah, tugas tambahan, dan kegiatan organisasi. Mereka merasa harus bisa menyelesaikan semuanya dengan sempurna. Namun, hal ini seringkali mengakibatkan mahasiswa itu stres dan kelelahan. Terus, dampak-dampak negatif yang terjadi waktu mahasiswa ini kekurangan manajemen waktu adalah yang pertama itu mudah stres. Jadi mahasiswa ini mudah stres. Banyak tugas yang keteteran. Dan yang kedua itu ada mahasiswa mudah lelah karena kurang manajemen waktu antara organisasi dengan perkuliahan, yang kekurangan tidur, jadi mahasiswa mudah lelah. Dan yang ketiga itu dampak negatif dari kekurangan manajemen waktu, yaitu prestasi mahasiswa itu menurun. Itu kenapa bisa menurun? Ya, karena kita sebagai mahasiswa itu cuma kuliah, pulang, yang dibawa pulang itu gak tahu apa, pulang di kos tidur, main, dan segala macam. Dan yang keempat adalah mahasiswa ini sering drop atau sakit. Ya, yang sudah disebutkan 3 tadi itu mempengaruhi mahasiswa mudah sakit, yaitu stres, lelah, itu menyebabkan mahasiswa mudah sakit. Oke, untuk yang selanjutnya itu kita membahas tentang strategi manajemen waktu untuk mahasiswa. Yang pertama itu menentukan tugas yang paling penting untuk diselesaikan. Nah, jadi tugas yang habis diberikan oleh dosen ataupun staf-staf di kampus itu harus segera dikerjakan atau di list untuk apa dulu yang dikerjakan. Yang kedua, buat jadwal harian atau mingguan yang terperinci. Nah, ini menyebabkan mahasiswa ini mudah mengatur jamnya sendiri. Jadi nanti organisasi jam berapa, kuliah ini jam berapa, ngerjain tugas jam berapa. Jadi itu harus seimbang. Dan yang ketiga adalah menggunakan reminder atau alarm untuk deadline dan atau untuk pertemuan. Jadi setiap ada janji atau ketemu orang itu harus ada reminder. Jadi kita harus mempunyai timeline semua, tanggal ini ketemu ini, tanggal ini ketemu ini, tanggal ini ngerjain tugas, segala macam. Yang keempat yaitu jangan ragu untuk meminta bantuan. Nah, kita manusia biasa, kita makhluk sosial, jadi kita tetap memerlukan bantuan orang lain. Jadi seumpama tugas ini susah, kita harus meminta bantuan orang lain. Kita baru organisasi, kita nggak tahu apa-apa, itu meminta bantuan orang lain. Ya, yang selanjutnya yang terakhir itu jangan lupa istirahat. Jadi mahasiswa ini sering menggunakan waktunya berlebihan dan kekurangan istirahat. Jadi sering begadang, mengerjakan tugas tidak tahu waktu gitu. Jadi jangan lupa istirahat, itu paling penting buat mahasiswa. Yang selanjutnya yaitu menciptakan perubahan apa jika manajemen waktu, strategi-strategi tadi udah dijalankan. Yang pertama itu mahasiswa perlu mengetahui dengan mengidentifikasi prioritas dan mengatur jadwal dengan baik. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun daftar tugas berdasarkan tingkat urgensi dan mengalokasikan waktu untuk setiap tugas. Dan mereka ini perlu juga menggunakan teknik manajemen waktu seperti
pembuatan to-do list dan time blocking untuk memaksimalkan produktivitas. Dengan demikian mereka dapat menciptakan kebiasaan dan mendukung manajemen waktu yang efektif. Jadi keperluan mahasiswa untuk manajemen waktu itu sebenarnya cuma hanya dua, to-do list dan time blocking. Jadi jika dua ini sudah dikuasai, kemungkinan manajemen waktu udah efektif begitu. Terus perubahan apa yang tercipta jika strategi tadi udah dijalankan gitu? Ya, kita bisa merasakan dari diri kita sendiri. Kita bisa lulus tepat waktu dengan nilai yang maksimal, badan kita lebih fit, segala macam gitu. Ya, jadi kita selesai kuliah itu dengan hasil yang maksimal. Oke, mungkin segitu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.